Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Hari ini hari yang luar biasa bagi saya, karena saya mendapat teman-teman yang luar biasa. Beliau ini adalah senior-senior saya, ya. Terutama yang di sudut sebelah kiri saya habis. Saya manggilnya Ayah Khalis. Ini kalau untuk di Sumatera Utara jangan ditanya lagi. Kalau di Medan, wah, nggak ada orang yang nggak kenal beliau. Yang di tengah ini, nah ini guru kami, ini suhu kami. Dengarkan bincang-bincang kami hari ini ya, langsung dipandu oleh Ayah Khalis. Silakan Ayah Khalis. Ya. Terima kasih Bung Safwan ya, kita terima kasih juga ya Bung Alamuddin ya, bahwasanya kita diundang dalam podcast daripada Abah Safwan. Abah Safwan Channel, tetapi kita berbicara tentang Medan, Iya, bicara. Medan. Bicara Medan hari ini kita bicara politik, Ayah Khalis. Oh ya, cara pandang orang Medan terhadap politik. Iya. Itu yang paling penting, kan begitu ya. Jadi kalau kita tengok kan mungkin dalam beberapa media ini sangat begitu gencarnya. Iya. Menjelang 2024 macam-macam semua jadi pengamat, jadi analis, jadi apa semua sekarang. Tengku Umar, Mega, tidak lagi merasa curiga sama Ganjar. Iya. Nah, sana sudah punya calon Prabowo. Yang kedua, dengan kasus Golkar kemarin, oh dia sudah tidak mengincar PDIP. Dia sudah cari yang lain. Jadi Ganjar akan calon. Nah, bagi Jokowi, hitam putih itu Ganjar. Tapi yang dia takut tak dicalonkan. Kalau begitu dicalonkan, langsung dia bilang, Ganjar, dukung. Begitu Ganjar jadi presiden, emangnya lu siapa? Lu mau ngaku majikan partai? Gak ada urusan sama gua. Menteri urusan gua, prerogatif presiden. Walaupun dia sudah kontrak politik. Bisa dia bikin begitu. Tapi Mega apakah sebodoh itu? Nah inilah yang sedang kita lihat ya. Dia punya informasi intelijen A1. Sehingga survei pun dia persetankan. Mana peduli dia selama dia masih survei. Karena dia dapat informasi intelijen, Bali tak Bali yang sama Puan Fakta mungkin. ya, A1 ya, dapat ada, dia. pasti A1. Karena orang yang paling Karena terpercaya. begini, logika. Saya tidak a priori kali sama Ganjar. Pertama, tahu diri lah, maaf cakap lah ya. Seorang tokoh lokal yang tidak punya prestasi menonjol, bahkan dianggap gagal, kok bisa nomor satu surveinya mengalahkan seorang yang sudah 2 kali jadi calon presiden? Kalau saya bilang lagi maafin ya, Ganjar tak punya modal. Ya itu untuk dia. Itu cuma karena dipersiapkan. Jadi diharapkan semua perangkat ini bisa memenangkan dengan segala kecurangan. Kalau 2 kan mudah balik-balik macam yang lalu. Tapi kalau sudah 3 kan nggak bisa. Nah ini yang terjadi. Jadi Tapi kalau itunya pula yang dijadikan alasan sama Bung Rudi, bahwa semua figur-figur itu ya, kan mereka punya jaringan-jaringan. Jadi kalau sekiranya alasan Bung Rudi mengatakan bahwasanya seorang tokoh lokal lebih dikenal di seantero Nusantara nih dibandingkan dengan 2 tokoh lain yang pernah jadi menteri, udah yang nasional pernah lah, udah nasional. tingkat nasional lah ya. Menteri. Contoh macam Pak Prabowo itu seorang menteri, bahkan pernah 2 kali menjadi apa? Capres. Ya, hitung-hitungan mereka itu kan ada juga, mereka kan punya jaringan relawan-relawan yang bisa membuat mereka itu punya elektabilitas kan begitu. Jadi gini Bang, kita kalau mau menganalisa politik hari ini tidak bisa hanya bicara ansih hari ini. Kita harus lihat peristiwa-peristiwa ke belakang yang ada kaitannya. Ya. Kita seleksi. Ya. Apa yang dimainkan sekarang ini menurut saya, inilah ilmu lama yang sudah basi. 2014 Mega tidak jadi maju karena dimainkan dengan sistem survei. Ya, sehingga kalau Mega maju kalah, tapi kalau Jokowi maju menang. Nah, ketika itu Mega belum punya sumber informasi apa-apa, Taufik Kemas pun gerah, ya sudahlah, angkatlah Jokowi. Hari ini teori itu mau dimainkan lagi, dimainkan melalui lembaga survei. Tapi kan Mega sudah punya sumber intelijen. Jadi dia tidak pernah peduli selama ini. Ya. Kok tiba-tiba diambilnya? Jadi kalau saya melihat, maaf cakap, Ganjar ini menurut saya hanya akan diperam. Sehingga tidak bisa lagi dicalonkan oleh istana, oleh istana, ya. Detik terakhir, ya kamu elektabilitas kamu nggak bagus, nggak usah, udah masuk Puan. Nah, begitu Kemungkinannya ada. Iya, Ya kan, saya yakin begitu. Biasanya kalau di peram itu kalau sudah masak baru dikeluarkan. Busuk dia. Ya, atau dibusukkan. Ingat nggak kasus Rudolf? Ya. Seorang kader loyal luar biasa sama Soekarno. Ya. Ya. Detik terakhir bertemulah di KPU, Rudolf bawa berkas, datang Panda kalau nggak salah dari pusat Pak DPP ke Kolonel Maijen Tritamtomo. Begitu mudahnya kan dibuang. Betul. Nah,
Apalagi cuma Ganjar yang dianggap sudah istilah baru sekarang Ganjar itu bukan pengkhianat tapi maling kundang, kan itu yang muncul sekarang. Betul. Sudah jadi maling kundang. Nah, ya apa urusan dia membuang Ganjar? Toh Anda sudah dipiara ke sana. Jadi itu nggak rahasia umum, Pak. Jadi sekarang ini sebenarnya kalau saya selalu sama kawan-kawan saya bilang ini ada pepatah Batak. Dang deau dang dio, tumagon tu begu. Jadi dulu bekerja sama. Tidak di kau tidak sama aku, tapi Bagus yang sama makan setan. hantu. Dulu bekerja sama. Iya. Sama kami eksekutif, sama Iya. kau legislatif. Ya diduga banyak suara palsu-palsu itulah. Ya. Tapi hari ini ketika Mega tidak mau lagi kasih eksekutif, Iya. tak juga sama kau legislatif. Nah kita lihatlah nanti macam mana suara PDIP. Iya. Jadi situasi ini memang menarik. Ya, makanya kalau saya lihat di koalisi perubahan ini nggak ada lagi kepanikan, nggak ada kesimpang siur, nggak ada apa-apa lagi. Udah solid mereka. Itu hitungan Bung Rudi. Kalau Iya. Bung Safwan punya hitungan gimana Bung Safwan? Kalau Bung Rudi yang membuat perhitungan ini tajam sekali saya lihat ya. Yang selama ini tak terpikirkan saya, sekarang harus saya pikirkan. Gitu. Lompatannya agak jauh sedikit ya. Betul ya. Yang tertarik saya tadi Ganjar ini sengaja diperam, lama-lama busuk. Kalau udah busuk dibuang dan akan muncul lagi yang baru. Ini tidak tertutup kemungkinan. Kalau melihat situasi yang ada ya, saya lihat demokrasi di Indonesia ini sudah tidak berjalan dengan baik. Orang nomor satu di Indonesia mencampuri calon presiden ke depan. Ini ada apa dia campur-campurin? Kemudian yang di Indonesia cuma dua. Satu Ganjar, satu Prabowo. Ada satu lagi diabaikan sama dia. Nah, ini pasti ada apa-apanya. Kenapa sampai orang nomor satu ini ingin mencampuri masalah pilpres ke depan? Maka saya bilang demokrasi sudah hancur. Kalaulah dia seorang pemimpin yang luar biasa, ya, yang betul-betul paham demokrasi, ini tiga-tiga didudukkannya di depan, dia memberikan nasihat. Itu luar negarawan. biasa. Itulah Itu seorang baru betul. negarawan. Safwan melihat ya bahwa ada yang ditinggalkan. Tentu karena kekhawatiran. Apa yang menjadi kekhawatiran ini sebenarnya? Kalau yang saya lihat menjadi kekhawatiran saya ya, pandangan saya terhadap mereka yang di luar sana, jika Anies menang sebagai presiden, ya mereka tamat. Sudah dia. Tamat riwayatnya mereka ini semua. Ya. Kenapa? Anies orangnya nggak mau main-main. Dia akan mesejahterakan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hukum tegak. Hukum akan dia tegak, berinding saya. Hukum akan dia tegakkan. Korupsi lama-lama hilang di negara Republik Indonesia ini. Rekam jejak tadi katanya, kata Bung Rudi rekam jejak. Rekam jejak Anies itu bersih. Kalau dia mau korupsi, Jakarta tuh nggak main-main. Coba cek berapa harta Anies pada saat jadi gubernur dan sebelum gubernur. Itu akan kelihatan di situ. Anies bermain apa tidak? Baik. Siapa yang berani menghentikan reklamasi? Anies. Ya. Ya sependapat Anda Bung Rudi. Iya. Dengan- Jadi begini ya. Menurut saya IKN kereta api cepat itu mesti diteruskan. Itu ya yang kesekian, bukan itu yang utama. Seperti Pak Sawan bilang tadi, habis. Untuk apa? Bang Alis punya uang triliunan kalau ujung-ujungnya ke Prodeo, Hotel Prodeo. Jadi IKN apa semua itu hanya yang dilempar ke permukaan. Di samping ya mungkin mengharapkan apa dari Cina. Ya. Ya artinya kan begini, untuk mempersalahkan seseorang. Ya kan kalau yang namanya seorang pejabat negara itu kan ada yang mengatur undang-undang atau apa. Sampai sejauh itukah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sehingga kita membicarakan tentang masalah Prodeo atau apapun? Bang, sudah nggak rahasia umum, semua tahu. Tapi karena kekuasaan masih dipegang, ya inilah negara kita. Ketika kekuasaan itu berubah, nggak usah dicari-cari kesalahan, tapi ditegakkan hukum. Ya sudah, kita tunggu aja lah. Kalau saya melihat ke sana, kekhawatiran itu habis. Bukan hanya satu orang, klaim ke keluarga, klaim ke istananya. Baik teman, sahabat Abah Safwan dimanapun berada ya, ini pembicaraan semakin hari semakin hangat, tapi perlu kita batasin. Supaya apa? Supaya dapat hal-hal nanti yang baru informasi akan kami berikan. Bung Rudi ini adalah pengamat yang gentleman, yang luar biasa, yang berani ngomong dan tidak ragu-ragu. Kenapa? Beliau menyatakan yang benar. Dan beliau membahas menurut kepercayaan beliau. Sama-sama kita saksikan nanti apa yang terjadi. Ayah Halis, terima kasih untuk hari ini. Bung Rudi, terima kasih untuk hari ini. Kita jumpa pada sesi yang berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.